Halo, untuk kali ini kita akan bahas materi tentang kalor, yaitu pada subtopik asas Black. Oke, langsung aja kita akan bahas mengenai asas Black. Jadi sederhananya asas Black itu ada dua buah benda yang memiliki suhu yang berbeda. Kita pakai contoh air dingin dan air panas. Suhunya si air dingin adalah misalkan 10 derajat Celcius, sedangkan air panas suhunya misalkan 50 derajat Celcius. Kemudian dua benda ini akan kita campurkan menjadi satu. Maka, kedua benda dengan suhu yang berbeda ini akan mencapai keseimbangan termal, atau akan terjadi suhu akhir campuran antara si air dingin dan si air panas yang menjadi air hangat. Dengan kata lain, kita ketahui bahwa suhu dari air hangat ini akan lebih tinggi dari 10 derajat Celcius dan akan lebih rendah dari 50 derajat Celcius setelah terjadi keseimbangan termal atau setelah terjadi suhu akhir campuran dari kedua benda dengan suhu yang berbeda. Pada konsep asas Black, yang perlu kita cari adalah kedua benda ini memiliki kalor. Kita tentukan benda mana yang menerima kalor, benda mana yang melepaskan kalor. Ingat, kalor itu sendiri merupakan panas. Sehingga benda yang melepaskan kalor adalah benda yang memiliki panas lebih banyak atau benda yang suhunya lebih tinggi. Maka dari itu, kita bisa simpulkan bahwa air panas itu melepaskan kalor karena suhunya lebih tinggi daripada air dingin. Sedangkan si air dingin itu adalah benda yang menerima kalor karena suhunya lebih rendah dari air panas. Nah, secara matematis asas Black ini merupakan jumlah kalor yang dilepas sama dengan jumlah kalor yang diterima, atau Q lepas sama dengan Q terima, dengan Q adalah jumlah kalor. Nah, rumusnya sendiri yang bisa kita pakai adalah Q sama dengan MC delta T, dengan Q adalah kalor, M adalah massa benda, C adalah kalor jenis, dan delta T adalah perubahan suhu. Pada rumus asas Black itu kan kita pakai rumusnya Q lepas sama dengan Q terima. Yang pertama yang perlu kita cari adalah benda mana kira-kira yang melepaskan kalor dan benda mana yang kira-kira menerima kalor. Dalam kasus ini kita bisa misalkan bahwa benda yang melepas kalor adalah benda A, misalkan benda A ya, benda yang menerima kalor adalah benda B. Sehingga rumusnya, nah kita tinggal pakai dari MC delta T yang bagian sini aja. MACA delta T sama dengan MBCB delta T. Nah, kemudian kita uraikan delta T. Delta T tadi kan perubahan suhu. Artinya ada suhu awal sama ada suhu akhir. Pada benda yang melepas kalor, delta T-nya adalah TA min TC. TA adalah suhu benda A, TC adalah suhu campuran. Nah, pada benda yang menerima kalor, delta T-nya adalah TC dikurangi TB. TC adalah suhu campuran, TB adalah suhu dari benda B. Mungkin untuk lebih gampangnya kita lihat contoh soal. Air bermassa 200 gram dan bersuhu 30 derajat Celcius dicampurkan dengan air mendidih bermassa 100 gram dan bersuhu 90 derajat Celcius. Jika kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius, suhu air campuran pada saat kesetimbangan termal adalah. Pertama kita buat diketahui dulu seperti biasa, MA. Oke, di sini kan ada dua benda. Jadi kalian bisa misalkan yang mana benda yang akan dijadikan A, yang mana benda yang akan dijadikan B. Benda pertama kita akan sebut A ya, MA sama dengan 200 gram, TA adalah 30 derajat Celcius, MB 100 gram, TB 90 derajat Celcius, dengan C-nya adalah 1 kalori per gram derajat Celcius. Nah, kita pakai patokannya yang C ya, C-nya di sini kan sudah dalam gram. C-nya sudah dalam gram sehingga untuk masanya tidak akan saya ubah ke
kilogram. Nanti kalau kalian ketemu soal di bagian C-nya menggunakan kilogram, maka untuk masanya silahkan kalian ubah ke kilogram. Kemudian lanjutkan, yang ditanya adalah TC atau suhu campuran. Rumus yang kita pakai adalah rumus asas Black, gunakan Q lepas sama dengan Q terima. Ya, jadi kita harus tentukan dulu kira-kira benda mana yang melepas kalor, benda mana yang menerima kalor. Ingat, benda yang melepaskan kalor adalah benda yang memiliki suhu lebih tinggi. Sehingga kita lihat adalah benda B ya, benda B suhunya lebih tinggi 90 sama 30. Sehingga kita masuk ke persamaan QB sama dengan QA. Gunakan MBCB dikali dengan delta T sama dengan MACA dikali dengan delta T. Nah, karena di sini kedua bendanya adalah air, jadi kalor jenisnya bisa kita coret karena sama-sama air ya. Jadi benda B punya kalor jenis air, benda A juga punya kalor jenis air yang sama. Walaupun suhunya berbeda, tinggal kita coret C-nya. Sehingga tinggal MB delta T sama dengan MA delta T. Kemudian tinggal kita uraikan aja bagian delta T-nya. Setelah itu, nah baru kita masukkan sesuai dengan yang sudah diketahui. 100 dalam kurung 90 min TC sama dengan 200 dalam kurung TC min 30. Kemudian tinggal kalian kali kurung aja, 100 dikali 90 jadi 9000. 100 dikali min TC menjadi min 100 TC sama dengan 200 dikali TC, 200 TC, 200 dikali min 30 jadinya min 6000. Kemudian sekarang tinggal dikelompokkan aja yang tidak mengandung TC dan yang mengandung TC. 9000 ditambah 6000 jadinya 15000. 200 ditambah 100 jadinya 300 TC. TC sama dengan 15.000 dibagi 300 sama dengan 50 derajat Celcius. Jadi suhu akhir campurannya adalah 50 derajat Celcius. Baik, demikian yang bisa kita bahas untuk kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik.